bagaimana caranya menyambungin tadi Ustaz? Bagaimana caranya kita bisa melihat kalau perselisihan di antara ulama itu adalah perselisihan yang dibolehkan dan perselisihan yang tidak dibolehkan Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada hal-hal yang memang kita tidak akan bisa mengetahui ya 1, 2, 3 kali kita duduk di majelis ilmu, tetapi ada perkara-perkara yang memang kita harus terus menggali ilmu ya. Jadi itu solusi yang untuk saya sendiri dan juga kepada ikhwah semuanya, untuk kita terus menggali ilmu. Dan saya sangat ingat sekali ya, di awal tahun 2000-an, ya, saya nggak tahu kalau di Bali itu mungkin sebagian para penuntut ilmu, terkhusus di Aceh mungkin, itu kalau melihat masjid yang kunut subuh itu kayaknya sudah melihat apa gitu, melihat sebuah kemungkaran yang sangat luar biasa ya. Bahkan mereka pergi masjid yang jauh untuk menghindar dari kunut, kan begitu. Tetapi mulai sekarang ya, 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini, kita mendapatkan ya para ulama kita, Syekh Shaleh Fauzan dan lain-lainnya, menganjurkan ya muslimin atau menganjurkan para penuntut ilmu, ketika imam itu dalam keadaan kunut, mereka ikut berkunut. Jadi sudah tidak aneh kita melihat sekarang orang yang jingkrangan, orang berjenggot, ketika imam kunut subuh dia ikut kunut subuh. Ya, ini sebenarnya ayol ikhwah adalah sebuah kemajuan dalam arti kata ya. Kita selalu mengucapkan ilmu itu, kalau seandainya kita punya umur 1000 tahun, kita belajar menuntut ilmu agama, maka belum habis ilmu agama tersebut. Kan itu sering kita ucapkan. Iya. Atau sebagaimana disebut oleh para ulama, kalau seandainya kita menghabiskan semua umur kita untuk menuntut ilmu agama, kita baru mendapatkan sebagian dari ilmu. Faham? Ini apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil, masih sangat banyak maklumat-maklumat yang belum kita ketahui dalam perkara agama ini. Masih sangat banyak. Ya, padahal pembahasannya sudah sering dibahas oleh para ulama kita. Ya, mungkin sudah dibahas puluhan tahun yang lalu. Cuman kita baru update hari ini. Kita baru baca hari ini. Padahal dalilnya sangat jelas. Ya, apa dalilnya? Para sahabat Rasulullah ketika mereka safar ke Mekah pada waktu itu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat 2 rakaat. Salat asar pada waktu itu. Salat 4 rakaat, beliau sempurna. Sementara keyakinan para sahabat, wajib seorang imam untuk salat mengqasar 2 rakaat ketika dalam keadaan safar. Jelas di sini? Tetapi ketika Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, mereka ikut berapa rakaat? Mereka ikut 4 rakaat. Padahal keyakinan mereka wajib, nggak boleh ya sholat dalam keadaan musafir itu sempurna, harus 2 rakaat. Tapi mereka tetap ikut. Paham ya? Inilah sebagian ulama wallahu a'lam menjadikan dalil ketika memang kunut, orang beranggapan kunut itu misalnya mengikuti mazhab A yang mengatakan hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Namun ketika seseorang meyakini perkara tersebut tidak sahih, namun untuk menjaga atau pengikutan kepada imam, dia ikut sebagaimana sahabat ikut kepada Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman seharusnya sholat 2 rakaat, tapi sholat 4 rakaat, mereka tetap ikut 4 rakaat walaupun keyakinan itu menyelisih dari keyakinan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Namun ayyuhal ikhwah, jangan kita sebagai seorang penuntut ilmu nanti kita kembangkan sendiri lagi. Wah, ini bahaya jadinya. Lebih baik secara spesifik masalah A, bagaimana ini Ustadz? Ya kalau Ustadznya tidak bisa menjawab, tanya sama Ustadz yang lainnya. Atau kalau mungkin Ustadznya memang ini ilmunya ilmu para masyayikh, ya kita angkat kepada masyayikh. Gimana nih masyayikh? Gimana nih syekh? Masalahnya begini dan begini dan begini. Cuman jangan nanti cerna sendiri-sendiri. Ketika sudah cerna sendiri nanti repot nanti. Faham ya? Jadi kita lebih ingin cerita secara spesifik. Bisa difahami ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kaidah apa yang saya sebutkan tadi, ilmu itu sangat luas. Berarti ketika ilmu sangat luas, umur kita belajar 1000 tahun ilmu itu belum habis, menunjukkan masih banyak nggak perkara yang belum kita ketahui? Masih banyak sekali. Makanya ketika ada sesuatu yang aneh buat diri kita, jangan langsung memvonis salah. Tunggu dulu. Tahan, lisan ditahan sedikit, tangan ditahan sedikit. Jangan, wah nggak bener ini, wah ini begini, ini begitu. Mas sabar sampai kita ketahui kebenarannya. Nah, bukan berarti jangan-jangan Ustadz orang buat syirik juga benar. Perkara syirik sudah jelas mas.
perkara syirik, beribadah kepada selain Allah, memberikan sesajen. Kan ilmu itu luas, jangan-jangan ada dalil itu memberikan sesajen. Nah ini juga, makanya saya bilang jangan cerna sendiri. Ini sesuatu yang jelas gamblang. Bagaimana kesyirikan yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnatin Nabi SAW. Namun kita cerita masalah-masalah fiqhiyah, yang terkadang memang fikih itu sangat luas. Ada kitab fikih terkadang ada 15 jilid, ada 20 jilid. Kita jangankan membaca yang berjilid-jilid, pegangannya belum kitabnya. Bisa difahami? Jadi memang menunjukkan ilmu itu sangat luas. Ketika kita sadar ilmu itu sangat luas, ya, diam-diam dulu lah. Ya, kalau kita makin banyak berbicara dan lain sebagainya, kita khawatir nanti jadi apa ya ikhwah? Kita blunder sendiri. Ya, dan diantara contoh yang sering saya contohkan, ya, ketika awal-awal masjid saudara-saudara kita muslimin safnya renggang. Itu paling ribut siapa? Paling ribut para penuntut ilmu yang menisbatkan diri kepada sunnah. Ribut se-Indonesia di Facebook dan sebagainya. Tiba-tiba berapa lama di Masjid Haram sholatnya juga renggang. Akhirnya aduh gimana ini? Makanya diam dulu. Itu yang paling penting. Ya, supaya kita nggak membuat kegaduhan, kerusuhan, berkomentar semaunya kita. Sabar dulu, karena berapa kita fikih yang sudah kita pelajari. Tetapi sesuatu yang memang itu keliru, yang ijma' para ulama yang sudah jelas kesalahannya, jelas kekeliruannya, ya sudah. Bisa difahami di sini? Wallahu a'lam bishawab.